Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nonton, mengambil manfaat dari channel YouTube Angkringan Baca 17. Semoga bisa terus memproduksi konten-konten positif yang bisa memberikan pengaruh positif bagi banyak penonton. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Angkringan Baca 17. Kenalin, nama saya Muhammad Jamaluddin sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Kali ini seperti biasa kita akan menceritakan buku saya yang pertama kali ditulis ini. Ini sudah beberapa video, bisa dicek part-part sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita menumbuhkan sikap terhadap perilaku kita untuk merasakan bahwa Allah itu luar biasa kayak gitu, dari refleksi kehidupan yang pernah kita jalani pada saat itu. Oke, langsung aja. Yang kedua ini kita akan menceritakan tentang proses our life itu. Artinya apa sih kehidupan yang kita jalani itu. Sebenarnya kita bisa merenung dan bisa mengambil pelajaran dari perenungan-perenungan terhadap hidup yang kita anggap sederhana dan sepele, yang sering terlewat kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kalau emang ini channelnya baik, silahkan di subscribe, di like, di komen, di share kayak gitu. Kalaupun nggak, menurut kalian ini kurang baik, berikan komen-komen yang terbaik untuk pembelajaran dan pengembangan kita ke depannya. Oke, langsung aja. Bagian kedua buku ini saya tulis tentang our life, artinya hidup kami atau hidup kita. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa artikel. Yang pertama itu sebuah pilihan, terus ada the power of XQ, terus the kepemimpinan angsa, terus ada kisah antara helm merah dengan helm biru, terus ada teh manis, ada hikmah sesuap nasi, roti dan singkong, terus lingkungan dan sistem, kerikil versus batu besar, motivasi, elang rasa ayam, apel yang manis, relatif antara kita dan dunia yang kejam, manajemen waktu, dua telinga, dan terusnya. Kalau misalkan pengen lebih detail, teman-teman bisa baca langsung bukunya, dan ini hanya sekilas kita ceritakan ada apa aja dalam buku ini. Yang pertama itu adalah sebuah pilihan, begitu. Gini, kalau dalam buku ini yang saya tulis, sebuah pilihan itu gini, kita di hidup itu sejatinya kita memiliki sebuah pilihan yang harus kita ambil, dan resiko yang perlu kita resiko yang akan kita dapatkan nanti dari pilihan yang kita ambil itu kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada perenungan ya. Jadi ketika di sini ini waktu lagi berbicara sama teman-teman, kita lagi ngobrol masalah hidup, ada yang nyeletuk atau ada yang menawarkan pertanyaan, yang melontarkan pertanyaan bahwa kayak gini. Kalau misalnya disuruh milih, ia bertanya ya, milih berlian yang ada di dalam lumpur atau uang kertas yang ada di dalam air, pilih yang mana? Kalau misalkan berlian dalam lumpur itu kan sebenarnya masih wacana ya, tidak terlihat kayak gitu. Tapi kalau uang kertas di dalam air, tuh uangnya sudah ada. Nah, itu pilihan mana kayak gitu. Jadi hidup itu suruh milih. Pilih yang instan, ada uang di dalam air tinggal nyemplung dapat uang itu, atau pilih berlian di dalam lumpur yang butuh proses untuk mencarinya, untuk mendeteksi di mana lumpur itu, di mana berlian itu, dan lain sebagainya macam. Nah, ini saya tulis bahwa itu sebuah pilihan, perenungan bahwa hidup yang kita jalan itu sebenarnya kita tinggal milih mau jalan yang instan atau jalan yang memang berlika-liku. Nah, semua butuh proses, semua butuh jerih payah, yang susah payah, berdarah-darah untuk mendapatkan tujuan kita itu. Kalau misalkan milih yang instan, ada uang nih di dalam air, tinggal nyemplung ambil, paling cuma basah doang. Tapi kalau misalkan berlian itu kan perlu penambang, alat-alat tambang dan lain sebagainya macam, bisa diambil dan kita dapat berlian, dan itu ternyata lebih besar harganya daripada uang yang hanya dalam air itu kayak gitu. Itu satu artikel dalam ini. Dan ternyata hidup kita harus seperti itu, dan kita jalani proses demi proses tentang kehidupan adalah sebuah pilihan gitu. Terus artikel yang kedua tentang the power of SQ, emosional, intelektual sama spiritual, itu kita sebagai manusia itu sebenarnya gak lepas dari hal itu. Kita dituntut
harus memiliki intelektual, kita dituntut harus memiliki yang namanya spiritual dan emosional. Nah, kemampuan tiga ini dalam hidup kita tidak lepas. Nah, mindset kita harus dibangun bahwa bagaimana cara kita menggunakan intelektual kita, bagaimana cara kita menggunakan emosional kita, dan bagaimana cara kita menggunakan spiritual kita. Nah, dalam buku ini saya refleksikan dengan ada cerita ya di tiga tokoh. Tiga tokoh ini sedang mengadakan perlombaan gitu. Dia mau ikut lomba olimpiade di Mesir. Nah, tokoh Ali ini dia intelektualnya pas-pasan kayak gitu, emosionalnya juga nggak terlalu main, tapi dia spiritualnya kuat. Akhirnya dia biar gimana caranya sih tokoh yang namanya Ali ini bisa ikut lomba ke Mesir. Akhirnya dia melakukan sholat tahajud sama kayaknya tazim kayak gitu. Ini kan sebagai santri ceritanya. Akhirnya dia ikut. Nah, pada suatu saat ketika mau berangkat, si Ali itu ibunya sakit, jadi terhambat nih dia. Akhirnya dia ditinggal. Singkat cerita dia ditinggal, jadi kosong nih aturannya yang berangkat 3, Ali nggak ikut. Nah, tapi ketika di rumah sakit dia beli makan ke luar. Nah, ternyata di luar itu ada manajer yang lomba lagi transit di sekitar itu. Akhirnya dia berangkat dengan pesawat pribadi dan ikut menyusul teman-temannya itu. Singkat ceritanya bahwa emosional itu menjadikan manusia bisa terbang untuk mendapatkan tujuannya kayak gitu. Nah, The Power of Mindset itu sebenarnya buku ini mengajak kita merenung bersama, mengarahkan pembaca atau penulis sekalipun untuk ayo sama-sama. Sebenarnya hal yang paling mendasar dalam hidup kita adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mengangkat kita dan mengantarkan kita terbang menuju kesuksesan dibandingkan kita menggunakan peran intelektual atau emosional kita. Nah, buku ini dalam hidup mengajak ke sana dan mengarahkan kita merenung untuk ke sana kayak gitu. Itu dari dua artikel. Terus artikel yang ketiga, buku ini menceritakan tentang kepemimpinan angsa. Jadi gimana nih kepemimpinan angsa ya maksudnya? Jadi gini, waktu itu saya merenung, ikut kajian di SMA Negeri 11 ya. Jadi ketua OSIS-nya itu kedatangan tamu, dan itu juga sebagai salah satu alumni. Dia menceritakan bahwa ketika angsa terbang itu pemimpinnya akan satu di depan nih. Lah kalau pemimpinnya di depan ini udah nggak bisa mimpin, dia akan lari ke belakang barisan itu kan, dia kadang bentuk segitiga tuh di belakang. Nah, nanti yang di belakang pemimpin itu akan maju satu ke depan untuk menggantikan pemimpin. Nah, ini kita renungkan dalam hidup. Seandainya hidup kita belajar dari alam seperti itu, kalau misalnya emang nggak bisa memimpin sesuatu, atau paling nggak kita sudah tidak sanggup dalam memimpin sesuatu, ya sudah mundur ke belakang, biarkan orang lain untuk memimpin itu. Nah, ini ternyata hal ini itu terlihat dalam refleksi kita ketika sholat. Kalau misalkan sholat nih, imam di depan, terus imamnya batal, entah itu kentut atau misalkan hal-hal yang membatalkan sholat, imam itu akan bilang gantikan saya batal. Nah, nanti otomatis makmum yang di belakang imam itu akan maju kayak gitu. Nah, langkah baiknya kalau kehidupan seperti ini itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat luar biasa keren kayak gitu. Artinya tidak ada yang namanya pertumpahan darah untuk merebutkan kepemimpinan kayak gitu. Jadi saling sadar dan introspeksi bahwa kalau misalnya saya nggak bisa mimpin, ya sudah, kabarkan tolong gantikan saya jadi pemimpin maju yang bisa kayak gitu. Itu kan keren kayak gitu, dan itu kita belajar dari hidup. Kalau misalkan mindset kita dibangun seperti itu akan mengantarkan kita pada hidup yang damai, hidup yang bijaksana kayak gitu. Ini buku ini saya tulis seperti itu arahnya. Terus yang ketiga dalam Our Life itu tentang kisah helm merah dan helm biru. Nah, helm merah dan helm biru itu gimana? Jadi kayak gini, di satu karyawan nih, di satu perusahaan, seorang karyawan minta naik gaji sama manajernya, saya pengen naik gaji. Terus kata manajernya, apa yang membuat kamu ingin naik gaji? Si karyawan itu bilang, kerja saya lebih berat daripada karyawan lain, kerja saya lebih bagus, lebih kualitas dan lain sebagainya macam. Tolong gaji saya ditaikan. Nah, di situ manajer bilang, ya udah kalau gitu besok kamu pakai helm warna merah, sedangkan semuanya karyawan itu pakai helm warna biru karena di proyek kayak gitu. Nah, keesokan harinya si karyawan itu mengikuti apa yang ditawarkan oleh sang manajer, dia pakai helm warna merah. Nah, ketika dia kerja itu
dicemooh lah sama teman-temannya, itu orang gila, itu nggak jelas, itu dia pakai helm warna merah sedangkan yang lain pada pakai biru. Nah, dia tetap pede dengan apa yang dia yakini kebenaran itu, dan dia terus maju dan dia berproses sebagaimana biasanya, bahkan dia lebih giat. Nah, dari kejauhan si manajer mantau, oh bener dia ternyata itu yang pakai helm merah itu yang kemarin pengen naik gaji, lihat kerjaannya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya seminggu setelah itu dipanggil dan dia naik gaji, naik pangkatnya gitu. Nah, ini salah satu bentuk perenungan dalam hidup, bahwa kalau misalkan kita bisa tampil beda, kita bisa proses orang-orang pada biasanya misalnya baca buku sehari 5 jam, kita bisa lebih dari itu 10 jam misalnya. Nah, orang akan menganggap kita aneh kayak gitu. Tetapi sesungguhnya hal-hal yang membuat orang aneh dan kita dianggap orang gila itu yang akan membuat kita meluncur pada kesuksesan kita kayak gitu. Jadi tetap pede dengan apa yang kita punya, fashion kita kayak gini. Meskipun kita beda, di sisi lain juga kita harus tampil beda dengan apa yang kebiasaan pada umumnya kayak gitu. Misalnya orang-orang di kelas-kelas mahasiswa biasanya pada gaming, pada stalking status-status, atau mungkin pada nonton drakor dan lain sebagainya macam. Nah, kita menggunakan waktu itu untuk berdiskusi, untuk baca buku, untuk dan lain sebagainya macam, hal-hal positif itu kita dongkrak, kita akan menuju proses yang lebih baik kayak gitu dibandingkan orang pada umumnya. Nah, itu kisah helm merah dan helm biru yang bisa kita ambil pelajaran dan kita bisa refleksikan dalam hidup ini, bahwa sesungguhnya hidup kita yang punya, kita yang gerak, hidup kita kayak gini ya kita jalanin begitu. Dan kita terus maju dengan perenungan dan harapan-harapan besar tadi, dengan menggunakan emosional, dengan menggunakan spiritual, dengan tampil beda, dengan sadar bahwa kalau kita nggak bisa jadi pemimpin ya udah kita mundur kayak gitu. Dan itu adalah bukti bahwa salah satu dasar untuk menumbuhkan kesadaran dalam berproses hidup yang lebih positif dan berkualitas. Itu mungkin dari buku kedua ya. Sebenarnya banyak ini, kalau dibahas semua mungkin nanti bisa di lain kesempatan, teman-teman bisa baca sendiri bukunya, bisa dicari di buku. Kalau mau cari buku ini bisa dilihat di deskripsi teks, di deskripsi video. Nanti untuk terakhir, mungkin sesi terakhir kita akan bahas tentang proses. Ternyata dalam hidup kita juga butuh yang namanya proses. Jadi posisinya dari alur buku ini, yang pertama tanamkan mindset terhadap pembenaran bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa untuk mengangkat cita-cita kita lebih tinggi. Di sisi lain kita juga punya kehidupan yang perlu, sisi manusia kita juga perlu dituangkan. Nah, ketika itu dua hal ini sudah disangkut pautkan, diikat, lalu prosesnya bagaimana, itu nanti akan mengarah pada mindset positif dan perilaku positif dan produktif kita nanti ke depannya seperti itu. Mungkin terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, like kalau video ini bagus menurut kalian. Kalau emang enggak ya mohon kritik yang membangun. Itu aja dari saya, Muhammad Jamaluddin, sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.